Kalau tiba-tiba Anda tidak bisa menarik saldo di rekening bank Anda, coba cek apakah ada hutang pajak yang sudah terbit surat paksa yang terkait dengan Anda. Baik itu hutang pajak pribadi ataupun perusahaan yang mana Anda adalah pengurus atau pemegang sahamnya. Ya memang kalau ada hutang pajak yang tidak dilunasi, maka kantor pajak akan mengejar semua pihak yang dianggap sebagai penanggung pajak. Orang atau perusahaan yang harus bertanggung jawab bila ada hutang pajak yang tidak dibayar. Kalau wajib pajak yang punya hutang pajak adalah orang pribadi, misalnya Anda, ya jelas penanggung pajaknya adalah Anda sendiri atau ahli waris. Kalau wajib pajak itu berbentuk organisasi, PT, yayasan, firma, CV, dan lain-lain yang di undang-undang disebut sebagai wajib pajak badan, maka penanggung pajaknya adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan itu. Baik dia sebagai pengurus, direktur, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang nyata-nyata mempunyai kendali dalam perusahaan. Yaitu orang yang berhak untuk tanda tangan kontrak, tanda tangan cek, dan lain-lainnya. Untuk penanggung pajak setidaknya ada 3 undang-undang yang mengatur. Undang-undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-undang PPSP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-undang PT, Persurat Terbatas. Jadi untuk menentukan siapa saja yang harus menjadi penanggung pajak untuk suatu utang pajak, aturannya boleh dikatakan ada di 3 undang-undang itu. Jadi tidak sembarangan menetapkan siapa penanggung pajaknya. Penagihan pajak memang sedang digalakkan dan ini diatur oleh Undang-Undang PPSP ya, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan peraturan-peraturan turunannya. Setidaknya ada 2 turunan peraturan penagihan pajak yang saya anggap kebablasan dan kurang terinci. Tapi saat ini saya hanya fokus kepada kebablasan, yaitu yang saya bilang tadi, offside. Nah, secara ringkas penagihan utang pajak yang sudah jatuh tempo itu mempunyai tahapan adalah surat teguran, surat paksa, dan lanjut ke penyitaan. Nah, surat teguran dan surat paksa itu masih dialamatkan ke wajib pajak yang berutang. Tapi kalau setelah surat paksa diterbitkan, tidak ada juga pembayaran pajak yang masuk dalam 2 kali 24 jam, maka proses penyitaan akan berjalan. Nah, dari sini dimulai tahap pengejaran aset si penanggung pajak. Yang dikejar bukan hanya sekedar si WP lagi, tetapi juga si penanggung pajak. Yaitu tadi, yang dikejar bukan cuma direksi, tetapi juga komisaris pesaham dan orang-orang yang di belakang layar yang dianggap termasuk sebagai pengendali perusahaan. Tahapan penyitaan ini biasanya dimulai dengan pemblokiran rekening. Makanya, bank di mana penanggung pajak menyimpan uangnya akan menerima surat cinta untuk memblokir rekening. Bukan cuma uangnya, tetapi juga investasi miliknya. Diblokir, alias masuk boleh, keluar jangan. Kelihatannya secara umum masih oke, karena yang diblokir adalah aset penanggung pajak yang terkait dengan wajib pajak yang punya utang. Tetapi di dalamnya ada yang offside. Apa tuh? Ya, yang offside alias kebablasan adalah karena pengurus perusahaan yang asetnya bisa disita dimasukkan juga pengurus sebelumnya, alias pengurus yang sudah diganti, yang sudah tidak ada dalam akta, dan aturan ini memang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penagihan Pajak nomor 189/2020 yang sudah diperbarui dengan PMK 61 tahun 2023. Kata PMK itu, kalau akta diubah, maka pengurus yang sudah diganti masih termasuk sebagai penanggung pajak. Bisa dikejar hartanya. Nah, di sini kebablasannya. Karena penanggung pajak itu sudah diatur oleh 3 undang-undang, KUP, PPSP, dan PT. Ketiga undang-undang itu tidak melibatkan direksi yang sudah diganti sebagai pengurus, alias direksi yang sudah diganti tidak dapat dimasukkan sebagai penanggung pajak karena dia tidak lagi masuk sebagai pengurus perusahaan. Tapi kenapa PMK itu berani tampil beda ya?
Untuk masalah ini saya coba bertanya ke pejabat di kantor pajak pusat yang berwenang mengurusi peraturan ini. Dari situ saya dapat info bahwa alasan dimasukkannya direksi yang sudah diganti sebagai penanggung pajak ternyata berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 tahun 2020. Nah, saya coba kulik putusan itu, ternyata putusan MK itu terkait dengan kasus perusahaan pilot yang direksinya minta supaya tidak dijadikan penanggung pajak karena dia tidak menjabat direksi lagi karena sudah digantikan oleh kurator. Nah, ini kan kasusnya beda ini. Ini memang sudah diatur di Undang-Undang PT. Untuk pilot, pengurus perusahaan 5 tahun ke belakang harus ikut tanggung jawab. Itu kalau pilot. Tidak berlaku untuk semuanya. Jangan dimasukkan ke dalam PT yang tidak pilot. Tidak boleh menggeneralisir masalah. Tapi ya saya masih penasaran sih. Saya coba cari putusan pengadilan lain apakah ada yang membuat penafsiran yang berbeda dengan ketentuan penanggung pajak di 3 undang-undang tadi. Saya cari di peradilan umum, di petun, di pengadilan pajak. Tidak ketemu. Padahal saya sudah minta bantuan Mbah Google dan ChatGPT loh. Dan kemudian masih penasaran, saya kirim lagi surat ke Direktorat Peraturan Perpajakan 1, tapi belum dijawab. Sementara menunggu ya saya buat video ini aja. Saya masih penasaran, seharusnya kalau mau menetapkan penanggung pajak termasuk yang tercantum pada akta sebelumnya, berarti harus mengubah 3 pasal di undang-undang itu. Tidak sembarangan. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kita minta masyarakat membayar pajak harus mendapatkan kepastian hukum sehingga tugas pemungutan pajak tidak membawa ekses negatif. Bila Ditjen Pajak minta wajib pajak untuk patuh undang-undang, maka hal yang sama berlaku juga untuk Ditjen Pajak. Dan kemudian ini mungkin usulan saya. Sebelum menerbitkan surat permintaan pemblokiran, Ditjen Pajak harus membuat surat keputusan dulu. Pihak mana saja yang dinyatakan sebagai penanggung pajak. Tentu dengan mengindahkan undang-undang yang berlaku. Jangan hanya terpaku pada peraturan Menteri Keuangan. Ingat ya, kan ada prinsip lex superiori derogat legi inferiori. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Dan yang terakhir, direksi yang sudah diganti dan tidak ada dalam akta pada tanggal terbitnya surat pemblokiran tidak dapat ditetapkan sebagai penanggung pajak. Demikian pendapat saya tentang penagihan pajak yang offside. Dan nanti saya akan coba membahas dari sisi lain tentang penagihan pajak yang kurang petunjuk pelaksanaannya. Tetapi saya tetap menghimbau, mari kita belajar taat membayar kewajiban pajak kita. Terima kasih.